अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pun akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 32. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan untuk memperoleh kecintaan ilahi sekarang tidak mungkin tercapai kecuali dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan berkenaan dengan ayat ini bahwa ayat yang mulia ini menilai setiap orang yang mengakui dirinya cinta kepada Allah, sedangkan sepak terjangnya bukan pada jalan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang dusta dalam pengakuannya. Sebelum ia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya dalam semua ucapan dan perbuatannya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang bukan termasuk tuntunan kami, maka amalnya itu ditolak. Karena itulah, maka dalam ayat ini disebutkan melalui firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Allah pun akan mencintaimu. Yakni, kalian akan memperoleh balasan yang lebih daripada apa yang dianjurkan kepada kalian, agar kalian mencintainya, yaitu Dia mencintai kalian. Kecintaan Allah kepada kalian dinilai lebih besar daripada yang pertama, yaitu kecintaan kalian kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama yang bijak, bahwa duduk perkaranya bukanlah bertujuan agar kamu mencintai, melainkan yang sebenarnya ialah bagaimana supaya kamu dicintai. Berkaitan dengan ayat tersebut, junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suri teladan kepada kita semua, yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi seorang kekasih Allah yang senantiasa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perintah-perintah tersebut terdapat satu perintah yang paling utama, yaitu perintah untuk mendirikan sholat. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus mengikuti suri teladan yang telah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita sekalian dalam hal mendirikan sholat, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 32. Selanjutnya, di dalam buku Zikir Ilahi, yang merupakan pidato yang telah disampaikan oleh Hadrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an, Khalifatul Masih Ats-Tsani dan Muslih Ma'ud, bahwa sholat itu terdiri atas 3 bagian. Pertama, sholat fardu atau wajib. Kedua, sholat sunnah. Ketiga, sholat nafal. Berkenaan dengan sholat fardu atau sholat wajib,
tentunya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa yang dimaksud dengan sholat fardu adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan dalam kesempatan ini, kita akan sama-sama mengkaji berkenaan dengan sholat sunnah dan sholat nafal serta manfaat-manfaatnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan sholat sunnah, tentunya kita semua pun sudah mengetahuinya bahwa di antara sholat-sholat sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau dalam bahasa lain sering disebut sebagai sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Adapun sholat qobliyah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Selanjutnya, yaitu sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah antara lain adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur, sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, dan sholat sunnah 2 rakaat setelah isya. Itulah berkenaan dengan sholat sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun manfaat dari sholat sunnah antara lain adalah jika ada kekurangan atau cacat di dalam pelaksanaan sholat fardu, maka kekurangan atau cacat itu ditutup oleh sholat sunnah. Jadi, dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa manfaat dari sholat sunnah yaitu untuk menutupi kekurangan yang terdapat di dalam sholat fardu yang kita laksanakan. Sebagaimana yang juga telah dijelaskan oleh Hadrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu bahwa Allah Ta'ala tidak menerima sholat fardu yang bercacat, dan kalau ada cacat dalam pelaksanaan sholat fardu tersebut, maka dengan mengerjakan sholat sunnah, kecacatan atau kekurangan tersebut akan ditutupi. Misalnya, seseorang mengerjakan sholat fardu, akan tetapi sebuah rakaat tidak dikerjakan dengan tawajuh atau konsentrasi dan timbul bermacam-macam kewaswasan. Oleh karena itu, rakaat yang itu mungkin tidak dikabulkan. Sebagai penggantinya, didirikanlah sholat sunnah supaya sholat fardu menjadi sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dan memahami benar keadaan hati manusia. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengerjakan sholat sunnah bersamaan dengan sholat fardu, supaya kekurangan dalam sholat fardu ditutupi. Dan dengan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah sangat bermurah hati terhadap umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan Hadrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu tersebut, kita dapat memahami bahwa Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa mengerjakan sholat sunnah. Oleh karena itu, dari penjelasan ini, kita pun harus mulai mengubah pandangan kita terhadap sholat sunnah. Kalau kemarin kita memandang bahwa yang mengerjakan sholat sunnah mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan sholat sunnah tidak mendapat dosa. Tapi dari penjelasan ini, kita harus mengubah pandangan tersebut, yaitu orang yang mengerjakan sholat sunnah berarti ia benar-benar mencintai Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa mengerjakan sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini pun merupakan satu kemurahan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, maksudnya adalah bahwa sholat sunnah ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berikan terhadap umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sebagaimana sholat sunnah memiliki manfaat yang sangat luar biasa, begitupun dengan sholat nafal. Sholat nafal adalah sholat yang dikerjakan sebagaimana yang juga telah dicontohkan oleh Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafal sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya ialah tambahan.
Hadrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu telah menjelaskan bahwa pada umumnya orang-orang senantiasa rutin mendirikan sholat fardu dan sholat sunnah. Akan tetapi terkadang ada orang-orang yang memiliki kemalasan untuk mendirikan sholat nafal. Beliau radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa sholat nafal merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, yakni menjadi sebab untuk memperoleh derajat-derajat tinggi di samping meraih najat atau keselamatan. Walhasil, barang siapa menghendaki untuk meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, maka ia perlu secara rutin mendirikan sholat nafal. Jadi, sholat nafal ini sangat bermanfaat. Selain untuk memperoleh najat atau keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat sebuah hadis qudsi yang mana Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubasiruhu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'iyadzannah." Rawahul Bukhari. Artinya, seseorang itu akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan nawafil atau ibadah-ibadah nafal, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya ketika ia mendengar, menjadi penglihatannya ketika ia melihat, menjadi tangannya yang digunakannya untuk melakukan sesuatu, dan menjadi kakinya yang digunakan untuk melangkah. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis qudsi tersebut, kita mendapatkan penjelasan yang sangat luar biasa bahwa manfaat terbesar dari melaksanakan sholat nafal yaitu untuk mencapai qurb ilahi atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang disebut dengan sholat nafal itu? Sholat nafal itu pun berbagai macam. Beberapa di antaranya dikerjakan pada siang hari dan beberapa lagi pada malam hari. Yang dikerjakan pada malam hari itu disebut sholat tahajud. Terlebih lagi, di bulan suci Ramadan ini, umat Islam pun berupaya untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih itu pun termasuk dalam ibadah sholat nafal. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan emas untuk kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita menikmati perjalanan rohani kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Selain kita melaksanakan puasa wajib di siang hari, kita pun mendapat kesempatan untuk memperbanyak ibadah-ibadah nafal. Dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Hadrat Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa bulan suci Ramadan ini menjadi momentum yang sangat berharga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah nafal. Dari contoh-contoh yang telah diberikan oleh Hadrat Rasulullah SAW ataupun para sahabat radhiyallahu anhum, begitu juga contoh-contoh yang telah diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya, bahwa sholat nafal ini pun begitu penting. Karena dari sholat nafal ini, sebagaimana tadi dijelaskan, bahwa ini adalah menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita sudah berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat nafal ini, maka Allah Ta'ala secara otomatis akan mencintai kita. Yang mana dalam hadis tersebut tadi dijelaskan bahwa kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan menjadi pendengaran ketika kita mendengar.
Artinya bahwa kita akan senantiasa dilindungi dari pendengaran-pendengaran yang kurang baik, apalagi pendengaran-pendengaran yang dapat merusak keimanan kita. Jadi, melalui sholat nafal ini, insya Allah pendengaran kita akan senantiasa terjaga dan terlindungi dari hal-hal yang kurang baik. Begitu juga dengan melaksanakan sholat nafal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjadi penglihatan kita ketika kita melihat. Apa itu artinya? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi penglihatan kita. Allah senantiasa akan menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang kurang baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi tangan kita ketika kita melakukan sesuatu. Ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berkat sholat nafal tersebut, maka insya Allah ini akan menjadi satu keberkatan, satu karunia yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang mencari nafkah atau mencari rezeki, maka insya Allah melalui berkat sholat nafal ini, rezeki yang akan didapatkannya pun akan mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga di dalam hadis tersebut pun dijelaskan bahwa dengan kita melaksanakan sholat nafal, maka Allah akan menjadi kaki kita di saat kita melangkah. Artinya bahwa Allah senantiasa akan menunjukkan kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Dan Allah tidak akan membiarkan langkah kaki kita menginjak ke tempat-tempat yang mengandung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita melangkah ke tempat-tempat yang akan membuat dosa terhadap diri kita sendiri atau tempat-tempat yang mengandung maksiat. Oleh karena itu, betapa sholat nafal ini begitu penting untuk kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berjanji bahwa bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat nafal, maka segala pengabulannya, segala permintaannya insya Allah akan diberikan sesuai dengan janji Allah dalam hadis qudsi tersebut. Dan Allah pun akan melindungi setiap gerak hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kemanapun dia melangkah. Inilah janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berupaya untuk mendirikan sholat nafal. Untuk itu, dari penjelasan-penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa begitu besar manfaat dari sholat sunnah dan sholat nafal. Maka kita pun sama-sama untuk terus berjuang secara dawam atau rutin dalam mendirikan sholat sunnah dan sholat nafal. Jangan lagi ada yang berpandangan bahwa dengan sholat fardu saja sudah cukup. Ini seibarat kita memakan makanan yang kita makan hanya nasi putih saja. Maka apa rasanya? Kita tidak mendapatkan rasa yang lebih nikmat lagi. Jadi, kalau kita memakan makanan, tidak cukup dengan nasi putih saja. Harus ada lauk pauk, harus ada sayur. Begitu juga makanan-makanan lainnya yang bisa menjadi pendamping dari nasi putih tersebut. Ini pun sama. Dalam sholat pun tidak hanya cukup dengan sholat fardu saja. Tapi kita juga harus mengiringi sholat fardu itu dengan sholat sunnah dan juga sholat-sholat nafal lainnya. Dengan ini, maka ibadah kita akan lengkap dan sempurna. Sebagaimana kita makan tiap hari, 4 sehat, 5 sempurna. Begitupun dengan kita melaksanakan sholat sunnah dan sholat nafal, maka ibadah fardu kita pun akan menjadi sempurna dan lengkap. Dan keimanan kita insya Allah akan terus meningkat dan lebih meningkat lagi dengan kita terus berupaya mendirikan sholat sunnah dan sholat nafal di samping kita mendirikan sholat fardu atau sholat wajib 5 kali dalam sehari. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberkahi kita
dalam mendirikan sholat-sholat yang kita laksanakan, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, ataupun sholat nafal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख